Kemudian yang terakhir, yang menunjukkan bahwa ibadah ini sesuatu yang paling besar manfaatnya bagi manusia, karena ibadah ini adalah satu-satunya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan satu-satunya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang kekal selama-lamanya, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa beribadah kepadanya, maka kita tidak akan mendapatkan rahmatnya, kita tidak akan mendapatkan surganya. Oleh karenanya, bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama para tullabul ilm, para penuntut ilmu agama. Jangan hanya semangat untuk menambah pengetahuan, tapi semangatlah untuk membuahkan pengetahuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujudkan dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohlah para ulama salaf, contohlah para sahabat, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ilmu mereka dan bagaimana semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau dan bagaimana mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari ulama salaf mengatakan afdalu khalqillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Imam Syafi'i, disampaikan oleh imam-imam yang lainnya. Tapi lihat bagaimana beliau beribadah sampai kakinya membesar, membengkak, kakinya membengkak karena sholatnya, karena semangat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu beliau sangat tinggi, tidak ada yang lebih tinggi ilmunya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ibadahnya beliau, lihat ibadahnya para sahabat, lihat ibadahnya para imam. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membagi malam menjadi 3, sepertiganya untuk menulis, sepertiganya untuk beribadah, sepertiganya untuk tidur. Coba bayangkan, menulis, yang ditulis oleh beliau ini bukan status FB yang ditulis oleh beliau adalah kitab, itu beribadah, sepertiga malam beribadah dengan menulis, menularkan ilmunya kepada orang lain melalui kertas. Itu amalan yang sangat mulia. Sepertiga lagi untuk sholat, sepertiga malam untuk sholat, ini juga ibadah. 2/3 malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan beliau menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, silahkan rujuk ke biografinya, bagaimana semangat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, siapa di antara kita yang dalam setahun bisa hatam Al-Quran sehari saja? Pernahkah satu hari menghatamkan Al-Quran? Imam Syafi'i setiap hari menghatamkan Al-Quran. Di bulan Ramadan hatamnya jadi 2 kali. Kalau jumlah harinya 30 hari, dalam Ramadan saja beliau menghatamkan 60 kali. Ini belum sholatnya, belum dakwah beliau, belum mengajarkan ilmu, belum menulis. Bagaimana semangat ibadahnya beliau. Imam Malik rahimahullahu ta'ala tidak mau membaca hadis kecuali berwudu dahulu. Beliau mengagungkan ilmu agama dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga demikian. Untuk apa kita punya ilmu yang tinggi kalau kita tidak bisa wujudkan dalam ibadah-ibadah? Ibadah itu buah dari ilmu. Ibarat pohon, kalau daunnya lebat, padahal yang dibutuhkan buahnya. Kemudian pohon tersebut hanya berdaun lebat saja, tidak ada buahnya, maka dianggap pohon itu tidak berguna. Kita juga demikian. Kalau kita setiap hari belajar tapi kita tidak terapkan dalam kehidupan dalam bentuk ibadah-ibadah, maka itu tidak
ada manfaatnya, bahkan akan banyak orang yang menganggap buruk orang-orang yang berilmu. Dan ini bentuk kezaliman, ya. Bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti dengan surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin.